Halo semuanya, perkenalkan aku Laurencia Sertabita. Aku dari program studi manajemen dengan NIM 2121443. Nah, pada kali ini aku akan membuat sedikit video mengenai pengukuran kinerja SDM. Nah, video ini aku ajukan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Audit SDM dengan dosen pengampu Ibu Adisia Maya Andara SPD MM. Oke teman-teman, kita akan membahas sedikit demi sedikit pengukuran kinerja SDM. Oke, pasti teman-teman udah bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan pengukuran kinerja SDM? Aku akan jelasin definisi terkait pengukuran kinerja SDM. Jadi, pengukuran kinerja SDM adalah suatu proses penilaian tentang kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, termasuk informasi atas efisiensi dan efektivitas dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi teman-teman udah tahu kan apa itu pengukuran kinerja SDM. So, kali ini aku akan membahas tentang tujuan dari pengukuran kinerja SDM. Kira-kira ada apa aja sih tujuan dari pengukuran kinerja SDM? Yang pertama ada mengetahui tingkat ketercapaian tujuan suatu organisasi. Yang kedua, memberikan sarana pembelajaran bagi semua karyawan. Yang ketiga, memperbaiki kinerja periode-periode berikutnya. Yang keempat, memberikan pertimbangan sistematik dalam melakukan pengambilan keputusan, pemberian penghargaan, dan hukuman. Yang kelima, memberikan motivasi bagi semua karyawan. Dan yang terakhir, menciptakan akuntabilitas publik bagi karyawan. Oh iya teman-teman, aku sampai lupa nih ngasih tahu teman-teman bahwa ada 5 kriteria yang harus dimiliki perusahaan untuk melakukan pengukuran kinerja SDM. Yang pertama ada relevan, yang kedua ada sensitivitas, yang ketiga ada reliabilitas, yang keempat ada akseptabilitas, dan yang terakhir ada praktis. Jadi ketika perusahaan melakukan pengukuran kinerja harus terdapat 5 kriteria yang tadi aku sebutkan. And the next, aku akan bahas tentang model-model pengukuran kinerja SDM. Jadi ada apa saja sih model-model yang dapat digunakan perusahaan untuk melakukan pengukuran kinerja SDM? Nah, yang pertama ada Balance Scorecard. Yang kedua ada Sustainability Balance Scorecard. Yang ketiga ada Cambridge Model. Yang keempat ada Integrated Performance Measurement System. Dan yang terakhir ada Integrated Environment Performance Measurement System. Nah, itu dia model-model yang dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pengukuran kinerja SDM. Tapi nih, aku mau kasih tahu, kebanyakan perusahaan biasanya menggunakan BSC atau Balance Scorecard sebagai dasar dalam melakukan pengukuran kinerja SDM. Oke, the last, aku akan membahas tentang proses pengukuran kinerja SDM. Kalau tadi aku sudah membahas tentang definisi dari pengukuran kinerja SDM, kemudian ada tujuannya apa saja, kemudian ada kriteria yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan pengukuran kinerja SDM, dan yang tadi aku sudah membahas tentang model-model dari pengukuran kinerja SDM. Dan yang paling terakhir, aku akan membahas tentang proses pengukuran kinerja SDM. Jadi teman-teman tetap setia nontonin aku karena ini materi terakhir yang akan aku bahas. Nah, dalam proses pengukuran kinerja SDM ada 4 proses yang harus dilakukan. Aku akan bahas satu persatu untuk teman-teman. Nah, proses yang pertama adalah mendefinisikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi perusahaan. Jadi, langkah pertama perusahaan harus tahu visinya apa, misinya apa, tujuan yang akan dicapainya pun apa. Kemudian, perusahaan juga harus tahu nih, sasarannya siapa, dan strategi yang akan digunakan untuk mencapai organisasi itu seperti apa. Nah, yang kedua ada penetapan dan pengembangan. Jadi setelah perusahaan menetapkan apa itu visinya, misinya, tujuan, sasaran, dan strateginya,
maka perusahaan harus melakukan pengembangan. Nah, pengembangan ini bisa dilakukan mungkin di strateginya. Aku contohin tentang strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Jadi, bisa aja perusahaan melakukan pengembangan di strategi dengan menggunakan strategi digital. Nah, sekarang kan zaman udah canggih ya, bisa melakukan promosi secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau misalnya tidak langsung, perusahaan bisa melakukan strategi untuk pemasaran di aplikasi seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, Facebook, dan lain sebagainya. Platform yang resmi. Yang ketiga yang akan aku bahas yaitu tentang pengukuran kinerja dan penilaian hasil kinerja karyawan. Nah, pada saat proses yang ketiga ini, perusahaan akan melakukan pengukuran terhadap hasil atau kinerja dari setiap karyawannya. Apakah karyawan ini memiliki kinerja yang baik atau tidak? Dan kemudian pada saat pengukuran, perusahaan juga harus tahu apakah sasaran dan tujuannya sudah tercapai dengan baik atau malah sebaliknya nih, tidak tercapai sasarannya, tidak tercapai tujuan organisasinya. Jadi di pengukuran dan penilaian hasil kerja ini, semuanya dinilai oleh perusahaan. Nah, proses yang keempat adalah pelaporan hasil-hasil secara formal. Jadi setelah perusahaan melakukan pengukuran kinerja SDM, perusahaan wajib banget nih melaporkan hasil dari pengukuran kinerja karyawannya. Jadi perusahaan harus melakukan rapat formal yang dilakukan mungkin 1 bulan, 3 bulan, atau bahkan 1 tahun. Dan pada saat melaporkan hasil kinerja karyawannya harus secara terbuka dan transparansi supaya tidak ada yang ditutup-tutupi ya. Oke teman-teman, itu dia materi terkait pengukuran kinerja SDM. Aku sudah menjelaskan beberapa materi terkait pengukuran kinerja SDM. Semoga apa yang telah aku sampaikan boleh bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Dan akhir kata aku mau ucapin terima kasih